Sari, pendamping PKH Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Pada video kali ini saya akan memberikan simulasi yang ada pada modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, sesi yang ketiga, mendukung perawatan sehari-hari ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Nah ibu-ibu, coba tabel janji diri yang kemarin sudah dibuat dibawa nggak? Dibawa ya? Semuanya bawa ibu-ibu? Ya sudah dibawa, nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada ya? Nah coba saya mau bertanya nih ibu-ibu. Yang pertama nih, ibu-ibu masih ingat nggak apa yang kemarin sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan atau saya tunjuk. Baik, saya tunjuk saja ya. Ibu Siti. Nah, coba Ibu Siti masih ingat nggak kira-kira kemarin itu kita mempelajari materi apa Ibu? Terima kasih Ibu Siti atas jawabannya. Jadi Ibu Siti menjawab bahwa kemarin kita mempelajari tentang layanan fasilitas yang dapat diakses oleh ibu hamil. Betul sekali. Kira-kira tabel janji diri yang sudah ibu-ibu buat ini sudah diterapkan belum? Ayo, ada nggak ini yang belum menerapkan? Coba sudah diterapkan semuanya? Oh, masih ada yang belum ternyata. Siapa aja? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 orang yang belum menerapkan tabel janji diri yang sudah dibuat. Terus kira-kira apa sih Bu tantangannya? Kenapa ibu-ibu sampai belum menerapkan tabel janji diri yang sudah dibuat? Saya tunjuk Ibu Watri. Terima kasih Ibu Watri atas jawabannya. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Watri, kenapa sampai belum mempraktekkan tabel janji diri yang sudah dibuat adalah karena kesibukan. Nah, saya tahu ibu-ibu yang ada di sini semuanya setiap hari pasti bekerja ya ibu-ibu, dan saya yakin permasalahan kesibukan ini tidak hanya dialami oleh Ibu Watri saja, pasti ibu-ibu yang lain. Hanya saja ibu-ibu yang lain masih mampu untuk menerapkannya. Nggak apa-apa ibu-ibu, besok dicoba lagi. Bagi yang belum menerapkan silahkan besok dicoba. Kalau ada yang sering lupa silahkan dibuat jadwal supaya tidak lupa. Oke ibu-ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu. Ibu siapa nih yang didukung? Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Dari pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang tahu nggak ini kira-kira ibu-ibu apa tujuan pertemuan kita hari ini? Saya mau tanya yang belum ditunjuk nih. Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Baik, terima kasih Ibu Ani atas jawabannya. Betul sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mendukung perawatan ibu hamil. Jadi kita harus tahu jenis-jenis perawatan seperti apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Yang kedua, yaitu dukungan kita sebagai keluarga, sebagai suami terhadap ibu hamil agar ibu hamil ini mampu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah dukungan yang dapat kita berikan supaya ibu hamil ini tetap terjaga kesehatan mentalnya. Baik ibu-ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk ibu-ibu semua supaya ibu-ibu tambah semangat. Kita bikin yel-yel dulu nih ibu-ibu. Kalau nanti saya bilang stunting, ibu-ibu bilang tidak, 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 sambil tangannya digeser kayak gini ya Bu ya. Harus yang keras, harus yang kompak. Kita coba dulu ya Bu ya. Stunting, tidak, tidak, tidak. Tetap semangat ya ibu-ibu ya. Di sini ada ibu-ibu yang lagi hamil. Ada ya, ada berapa? 1, 2, 3. Nah, pada pertemuan kali ini ada 3 ibu-ibu nih yang sekarang lagi hamil. Nah, saya mau tanya, apa makanan dan minuman yang biasa ibu hamil konsumsi setiap hari? Coba contohnya seperti apa? Nasi, sayur, terus apa lagi Bu? Oh, jadi Ibu Titik ini dia mengalami mual dan muntah berlebihan sehingga tidak dapat mengkonsumsi makanan yang bau amis ya Bu ya. Padahal makanan yang baunya amis-amis itu adalah protein.
Terus coba ibu yang lain. Ibu Sri coba. Iya, nasi, sayur, ikan. Terus apalagi? Tahu, tempe. Iya. Padahal nih ibu-ibu ya, makanan yang bergizi itu sangat diperlukan untuk ibu hamil. Karena apa? Karena supaya makanan yang bergizi itu bisa mencegah ibu hamil kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan ibu hamil ini melahirkan anak yang berpotensi terkena stunting. Jadi itu pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi selama kehamilan. Sampai di sini paham ibu-ibu? Dapat dipahami ya? Nah, sekarang saya mau membagi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Caranya silahkan nanti ibu-ibu berhitungnya 1, 2, 1, 2. Dimulai dari yang sebelah kanan saya, Ibu Umi, sampai yang di ujung sebelah kiri, Ibu Krisna. Yang merasa menyebutkan nomor 1, silakan nanti berkumpul dengan yang menyebutkan nomor 1. Terus yang menyebutkan nomor 2, silakan nanti berkumpul sama yang menyebutkan nomor 2. Silahkan perwakilan salah satu anggota kelompok untuk menulis pertanyaannya. Nah, yang pertama untuk kelompok 1, pertanyaan pertama adalah apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Nah, itu untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, pertanyaan pertama, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Nah, itu pertanyaan untuk kelompok kedua. Silahkan ibu-ibu berdiskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian nanti hasil jawabannya ditulis di kertas karton. Waktu mengerjakannya saya kasih waktu 5 menit. Silahkan dimulai untuk berdiskusi. Silahkan saya minta untuk kelompok pertama menunjuk salah satu anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa untuk kelompok pertama? Terima kasih Ibu Sarina sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok pertama. Saya minta untuk kelompok kedua memberikan pendapat tentang hasil diskusi dari kelompok pertama. Ya, terima kasih untuk kelompok kedua. Jadi kelompok kedua mengomentari kelompok pertama bahwa jawaban yang sudah didiskusikan oleh anggotanya itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan ya Bu ya. Nah, untuk hasil diskusi dari kelompok pertama, yaitu yang pertama, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Apa aja tadi Bu? Nasi, sayur, tahu, tempe, ikan, buah, terus ya kalau ada juga susu. Betul sekali, itu adalah makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Terus pertanyaan yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Tadi jawabannya betul sekali, dukungan yang dapat diberikan oleh suami maupun dari orang tua ataupun dari keluarga dengan cara mengingatkan ibu hamil untuk makan dan menyiapkan makanan-makanan yang bergizi supaya ibu hamil makin bersemangat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Betul sekali Ibu. Selanjutnya silahkan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Ibu Umi untuk presentasinya. Seperti yang tadi nih, sekarang giliran yang kelompok pertama mengomentari hasil diskusi dari kelompok kedua. Baik ibu-ibu, sekarang silahkan dibuka buku KIA-nya, dibawakan. Nah, yang harus ibu-ibu buka yaitu tentang perawatan sehari-hari ibu yang ada di halaman 4 nih. Yang ada di halaman 4, silahkan. Sudah dibuka semuanya. Kita baca bersama-sama ya Bu ya. Perawatan sehari-hari ibu hamil. Yang pertama, makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan satu porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Ingat ya Bu, satu porsi lebih banyak sebelum ibu-ibu ini hamil. Upayakan harus ada sayur, ada protein, ada buah, dan ada nasi yang utama ya ibu-ibu, harus lengkap gizi seimbang. Yang kedua, istirahat yang cukup, yaitu tidur malam paling sedikit 6-7 jam.
Dan usahakan siangnya tidur atau berbaring 1-2 jam. Yang kedua, posisi tidur sebaiknya miring ke kiri. Nah, ini utamanya untuk ibu-ibu yang kehamilannya sudah besar. Jadi kalau tidur itu biasakan untuk miring ke kiri, karena kalau terlentang itu biasanya kita akan sesak nafas ya ibu-ibu. Kemudian pada daerah endemis malaria, gunakan kelambu berinsektisida. Bersama dengan suami melakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan diri dengan cara pertama, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, setelah buang air besar dan buang air kecil. Terus yang kedua, menyikat gigi secara benar dan teratur minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus mandi 2 kali sehari. Bersihkan payudara dan daerah kemaluan. Kemudian ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Periksakan gigi ke fasilitas kesehatan pada saat periksa kehamilan. Yang keempat, boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Tanyakan ke petugas kesehatan cara yang aman. Kalau ibu-ibu ragu, silakan setiap pemeriksaan itu ibu-ibu bertanya sama petugas kesehatan. Yang terakhir, aktivitas fisik. Jadi ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Suami membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah ibu-ibu, dari pertemuan hari ini ada 3 hal penting yang harus ibu-ibu ingat. Yang pertama adalah makanan bergizi itu sangat diperlukan oleh ibu hamil supaya ibu hamil ini tidak kekurangan darah dan tidak kekurangan gizi. Karena apa? Karena ibu yang kekurangan gizi dan kekurangan darah itu akan berpotensi melahirkan bayi stunting ya ibu-ibu. Jangan sampai hal itu terjadi. Yang kedua, jadi suami atau keluarga memberikan dukungan dengan cara membuat jadwal meminum tablet tambah darah. Karena hal ini yang selalu dilupakan oleh ibu-ibu selama hamil. Dan yang ketiga, suami bisa menyiapkan makanan-makanan bergizi atau memberikan makanan-makanan yang bergizi. Terus setelah itu suami juga harus menemani ibu hamil makan supaya ibu hamil tambah semangat. Nah ini termasuk bentuk dukungan dari suami maupun keluarga terhadap ibu hamil. Jadi nanti silakan disampaikan sama suaminya, sama keluarganya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum